Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, yang terhormat kepada Ibu Fitriana selaku dosen pengampu daripada tafsir akidah. Saya Muhammad Saprijal dari kelas 5B ingin membahas daripada tugas yang telah diberikan tentang satu subtema yang mana saya memilih dari subtema tersebut, yakni dengan judul nama-nama Allah sebagai Asmaul Husna. Saya mengambil referensi yang dijelaskan dari tafsir At-Tabari karya Ibnu Jarir At-Tabari. Berikut penjelasan yang akan saya sampaikan. Masuk ke dalam pembahasan Asmaul Husna, maka dalam pengertiannya Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asma Allahul Husna, asma dan husna, yaitu terdiri dari dua kata, asma sama husna. Asma berarti nama-nama Allah, itu merupakan sebuah jamak, sedangkan husna itu berarti yang indah dan sempurna. Jadi bahwasanya Asmaul Husna itu berarti nama-nama Allah yang indah sesuai dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Kata asma ini seperti saya sebutkan tadi merupakan jamak dari kata al-ism yang biasa diterjemahkan dengan nama, yang mana merupakan akar kata dari as-sumu yang berarti ketinggian, atau osimah yang berarti tanda. Karena nama merupakan tanda bagi sesuatu sekaligus harus dijunjung tinggi. Jadi nama itu merupakan sebuah tanda. Ya, nama itu tanda. Nama itu harus dijunjung tinggi, seperti halnya kita diberi nama oleh orang tua kita dengan harapan semoga dengan nama yang telah diberikan kepada kita bisa menjadi doa tersendiri, bisa menjadi doa buat kita dan bisa menjadi tanda agar apa? Agar mengikuti dengan apa yang dinamakannya itu. Tentu orang tua itu menamakan anaknya dengan nama yang baik. Sedangkan kata al-husna itu merupakan bentuk muannas, ya, yang berarti terbaik, dengan asal kata dari kata hasan. Ya, penyifatan nama-nama Allah dengan kata yang berbentuk superlatif ini menunjukkan bahwasanya nama-nama tersebut bukan saja baik. Ya, nama-nama Allah itu bukan saja baik, tapi juga yang terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Adapun dalil tentang Asmaul Husna itu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, walillahil asmaul, bagi Allah memiliki asmaul husna, fad'uhu, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, karena mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dari ayat Quran surah Al-A'raf ini ayat 180 saya mengambil sebuah penafsiran yang mana dijelaskan dalam kitab tafsir At-Tabari karya Ibnu Jarir At-Tabari. Di dalam web tafsir online bisa dibuka. Ini saya cantumkan webnya, bahwasanya di dalam kitab tersebut, dalam ayat, tentu di dalam ayat ini itu mengandung pelajaran penting tentang nama-nama Allah yang terbaik yang dikenal sebagai Al-Asmaul Husna.
di mana ayat ini mengajarkan bahwasanya umat Islam untuk menggunakan nama-nama tersebut, ya. Jadi kita diperintahkan, umat Islam diperintahkan menggunakan nama-nama tersebut dalam berdoa, dan itu pun dalam ibadah kepada Allah, ya. Nah, jadi kita diperintahkan untuk menggunakan nama Asmaul Husna ini supaya kita selalu berdoa dan beribadah kepada Allah. Seperti hal yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya nama itu penting sebagai tanda. Maka bagaimana dengan seorang makhluk yang diberikan nama dengan sifat Allah, dengan nama Asmaul Husna, asma Allah, ya. Mungkin di sini dalam tafsir ini dijelaskan untuk selalu berdoa menggunakan Asmaul Husna, selalu beribadah menggunakan Asmaul Husna. Paling tidak ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya agyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbasuhu wa agyadu 'alaihi rajulun kana yusamma malikul amlak la malika illallah. Itu orang yang paling dimurkai Allah pada hari kiamat, itu orang paling kotor, paling dimurkai olehnya adalah seorang yang diberi nama raja semua raja. Tidak ada raja semua raja melainkan Allah. Ini diriwayatkan oleh Muslim, ya, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab Afdhalul Asma ilallah. Nah, terkait hadis ini, Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwasanya wa alam anna tasammi bi hadzal ism haram, kadzalika tasammi bi asma'illahi ta'ala al-muhtassah bihi karrahman wal qudus wal muhaimin khaliqul khalq wa nahwaha. Ketahuilah sungguhnya memberi nama dengan nama ini, itu nama raja semua raja, atau nama yang lain yang kesannya itu luar biasa sangat. Demikian juga memberi nama-nama dengan nama Allah Ta'ala yang khusus baginya seperti Ar-Rahman, Al-Qudus, pencipta makhluk dan semacamnya, itu haram. Jadi Malikul Amlak itu hanya milik Allah, gelar raja itu hanya bagi Allah, sifat-sifat Allah itu hanya bagi Allah, bukan untuk makhluknya. Jadi meskipun di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 itu di dalam tafsirnya At-Tabari dijelaskan, ya, kita disuruh untuk berdoa menggunakan Asmaul Husna. Nah, akan tetapi jika seseorang diberi nama dengan nama Asmaul Husna tetapi tidak menyandarkan kata Abdun di dalamnya, itu haram hukumnya. Jadi harus disandarkan dengan kata Abdun, hamba, ya, Abdurrahman, hambanya yang maha pengasih, Abdurrahim, hambanya yang maha penyayang. Seperti halnya seperti itu, karena kita tidak mungkin mempunyai sifat yang sama dengan Tuhan, ya, tidak mungkin seperti itu. Kita hanya mencontoh, paling tidak kita hanya bisa sekecil mungkin bisa mengikuti apa yang disifati dari nama tersebut, Asmaul Husna, ya. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, ayat ini mengajarkan bahwasanya umat Islam untuk menggunakan nama-nama tersebut dalam berdoa dan beribadah. Begitupun Allah memperingatkan mereka bagi yang menyimpang. Wadarul ladzina yulhidun, menyimpang ini itu menyimpang dari kebenaran dalam menyebutkan namanya. Bahwasanya tafsir ayat ini menyoroti pentingnya memahami sifat Allah dan menghindari penyelewengan atau distorsi makna nama-namanya. Di dalam tafsir Tabari dijelaskan ada itu menurut Ibnu Abbas, ada riwayat dari Ibnu Abbas yang mana
dikatakan Allah memiliki nama-nama yang indah dan sempurna, yang diantaranya adalah Al-Aziz yang maha perkasa dan Al-Jabbar dan maha kuasa. Ini merupakan segelintir kecil dari nama-nama Allah yang 99 itu. Setiap nama dari Allah mencerminkan sifatnya yang agung dan tidak ada kekurangan dalam nama-nama tersebut. Ya, maka di dalam tafsir tersebut ada sebuah hadis yang dimana Rasulullah juga mengajarkan bahwasanya Allah memiliki 99 nama. Nah, dalam hadisnya dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tis'atu wa tis'ina isman mi'ata illa wahidan min man ahsaha kullaha dakhalal jannah. Itu yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, dan siapa saja yang menghafalnya dari 99 nama itu akan masuk surga. Ini juga penting untuk menghafal nama-nama Allah, ya. Salah satu fadilahnya yaitu bisa masuk surga. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, dan seterusnya. Maka dianjurkan juga untuk menghafal Asmaul Husna. Sedangkan mengenai firman-Nya dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, maksudnya adalah kaum musyrikin. Karena waktu itu mereka, kaum musyrikin itu menyimpang dari nama-nama Allah dengan mengubahnya dari makna yang sebenarnya. Mereka menamai berhala mereka dengan nama-nama yang diambil dari asma Allah. Ya, seperti halnya mereka menamai Al-Lata yang diambil dari nama Allah, dan menamai Al-Udda diambil dari nama Al-Aziz, maha perkasa. Tapi ada yang mengatakan juga menyimpang dalam ayat ini, yulhidun, itu berarti mendustakan atau takzib, ya, yang mana dikatakan menurut riwayat Mu'abbas dari tafsir Tabari ini. Ada juga menurut Qatadah itu menyekutukan atau syirik, ya, yang mana secara bahasa ilhad itu berarti menyimpang dari jalan yang benar ke jalan yang salah. Karena itu dikatakan bahwasanya lahat atau lubang dari sisi kuburan itu disebut demikian karena posisinya yang di tengah kubur. Kesimpulannya dari surat Al-A'raf ini dalam tafsirannya mengajarkan kita untuk menggunakan nama-nama Allah dengan penuh penghormatan. Apabila kita hendak menamai sesuatu, apalagi menamai seseorang, itu tidak sepatutnya kita langsung menamai dengan Asmaul Husna, harus disandarkan dengan abdun, hamba. Ini juga yang telah dijelaskan oleh guru kita yaitu Ibu Faidah mengatakan sedemikian. Ya, maka menggunakan nama-nama Allah dengan penuh penghormatan, pemahaman yang benar tanpa menyimpang dari makna aslinya. Ya, menyimpang dari nama-nama Allah merupakan suatu hal yang serius karena dapat merusak tauhid dan keyakinan kepada Allah. Di ayat ini juga menekankan pentingnya pengenalan akan sifat-sifat Allah sebagai integral dalam beribadah kepadanya. Jadi karena itu memahami Asmaul Husna penting bagi seorang muslim. Jadi seperti itu. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan, karena kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.